epidemiologi di masyarakat. Perkembangan epidemiologi menurut asal kata epidemiologi terdiri dari kata epi yang artinya pada, demos yang artinya penduduk atau rakyat, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi epidemiologi sebagai ilmu yang mempelajari penyebaran, perkembangan, atau peluasan suatu penularan penyakit di dalam suatu kelompok penduduk atau masyarakat. Epidemiologi hanya mempelajari penyakit menular saja, tetapi di dalam perkembangan selanjutnya epidemiologi juga mempelajari penyakit-penyakit tidak menular, sehingga epidemiologi dapat diartikan sebagai studi tentang penyebaran penyakit bagi manusia dalam konteks lingkungannya. Epidemiologi juga merupakan ilmu yang penting bagi tenaga kesehatan atau dokter. Dengan bantuan epidemiologi, pemerintah dan tenaga kesehatan dapat memetakan pola penyakit, sehingga dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan mencari solusi untuk menangani suatu penyakit atau kejadian tertentu. Selanjutnya, penerapan epidemiologi. Penerapan epidemiologi dilakukan melalui investigasi terhadap suatu kejadian yang berkait dengan kesehatan, misalnya wabah penyakit. Investigasi ini umumnya dilakukan di berbagai lingkup masyarakat, mulai dari lingkup yang kecil sehingga lingkup yang lebih besar, seperti lingkungan, rumah, sekolah, daerah, dan dunia. Jadi ada beberapa istilah dalam epidemiologi, yaitu wabah, endemi, epidemi, dan pandemi. Semua istilah tersebut dibedakan berdasarkan tingkat penyebaran penyakit. Wabah terjadi ketika suatu penyakit menyebar secara tiba-tiba dan menulari penduduk dalam jumlah lebih banyak daripada biasanya. Wabah bisa berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi juga bisa berlangsung lama hingga bertahun-tahun. Demi penyakit yang selalu muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu, misalnya penyakit DBD dan malaria di Indonesia. Penyakit ini akan selalu ada di daerah tertentu, tetapi dengan kasus yang rendah dan bisa dikendalikan. Epidemi terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke satu atau lebih wilayah tertentu dan penyebarannya tidak bisa dikendalikan. Misalnya COVID-19 hanya bisa terbatas di wilayah Wuhan, Tiongkok. Pandemi adalah epidemi yang telah menyebar luas di beberapa negara atau benua. Penyakit ini sudah jadi masalah bagi seluruh warga dunia. Contohnya penyakit yang tergolong pandemi adalah HIV/AIDS dan COVID-19. Tak hanya itu, influenza yang saat ini tampak ringan dulu pernah menjadi penyakit yang termaksud dalam kategori pandemi dan menjadi penyakit bagi seluruh negara di dunia. Sekian presentasi saya. Kesimpulan dari saya, bagi yang menonton video presentasi ini, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami menurut pikiran dan pendapat kalian masing-masing.